Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ramawati dengan NIM 2011 B0011 mahasiswa Prodi S1 Keperawatan IIK Strada Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang MTBS pada anak dengan demam. Sebelumnya, apa sih MTBS itu? MTBS adalah singkatan dari Manajemen Terpadu Balita Sakit, yaitu merupakan suatu pendekatan yang terintegrasi atau terpadu dalam tata laksana balita sakit dengan fokus kepada kesehatan anak usia 0-59 bulan atau balita secara menyeluruh. Dan demam adalah meningkatnya suhu tubuh hingga lebih dari 38 derajat Celcius. Kondisi ini bisa menandakan adanya penyakit atau kondisi tertentu di dalam tubuh. Apakah anak demam? Tentukan daerah endemis malaria, tinggi atau rendah atau non-endemis. Jika daerah non-endemis, tanyakan riwayat bepergian ke daerah endemis malaria dalam 1-2 minggu terakhir dan tentukan daerah resiko sesuai tempat yang dikunjungi. Tanyakan, sudah berapa lama anak demam? Jika lebih dari 7 hari, apakah demam setiap hari? Apakah pernah menderita malaria atau minum obat malaria? Apakah anak menderita campak dalam jangka waktu 3 bulan terakhir? Lihat dan periksa. Lihat dan periksa adanya kaku kuduk. Lihat adanya penyebab lain dari demam. Lihat adanya tanda-tanda campak saat ini, seperti ruam kemerahan di kulit yang menyeluruh dan terdapat salah satu tanda seperti batuk, pilek, dan mata merah. Klasifikasi demam endemis malaria tinggi atau rendah. Gejala ada tanda bahaya atau kaku kuduk. Dikatakan sebagai klasifikasi penyakit berat dengan demam. Maka tindakan atau pengobatan yang dilakukan adalah beri dosis pertama artesunat injeksi atau kinin injeksi untuk malaria berat, beri dosis pertama antibiotik yang sesuai, cegah agar gula darah tidak turun, berikan 1 dosis paracetamol untuk demam lebih dari atau sama dengan 38,5 derajat Celcius dan rujuk segera. Kemasan dan cara pemberian artesunat. Artesunat parenteral tersedia dalam vial yang berisi 60 mg serbuk kering asam artesunik dan pelarut dalam ampul yang berisi natrium bikarbonat 5%. Keduanya dicampur untuk membuat 1 ml larutan sodium artesunat, kemudian diencerkan dengan dextrose 5% atau NaCl 0,9% sebanyak 5 ml sehingga didapatkan konsentrasi 60 mg per 6 ml atau 10 mg per mililiter. Obat diberikan secara bolus perlahan-lahan. Artesunat diberikan dengan dosis 2,4 mg per kilogram berat badan intravena sebanyak 3 kali yaitu jam ke-0, 12, 24. Dilihat pertama, selanjutnya diberikan 2,4 mg per kilogram berat badan intravena setiap 24 jam sehari sampai penderita mampu minum obat oral dosis artesunat 3 mg per kilogram berat badan untuk anak berat badan kurang dari atau sama dengan 20 kg. Anak dengan berat badan lebih dari 20 kg menggunakan dosis 2,4 mg per kilogram berat badan. Klasifikasi demam non-endemis malaria dan tidak ada riwayat bepergian ke daerah malaria. Dengan gejala, ada tanda bahaya atau umum atau kaku kuduk atau usia kurang dari 3 bulan, maka diklasifikasikan sebagai penyakit berat dengan demam. Maka tindakan atau pengobatan yang dilakukan adalah beri dosis pertama antibiotik yang sesuai, cegah agar gula darah tidak turun, berikan 1 dosis paracetamol untuk demam lebih dari atau sama dengan 35,5 derajat Celcius dan rujuk segera. Lihat adanya tanda-tanda campak saat ini seperti ruam kemerahan di kulit yang menyeluruh dan terdapat salah satu tanda seperti batuk, pilek, dan mata merah. Jika anak menderita campak sekarang atau dalam 3 bulan terakhir, lihat adanya luka di mulut apakah dalam atau luas, lihat adanya nanah pada mata, lihat adanya kekeruhan pada kornea. Klasifikasi campak.
Jika ada gejala tanda bahaya umum atau adanya kekeruhan pada kornea mata atau ada luka di mulut yang dalam atau luas, maka diklasifikasikan sebagai campak dengan komplikasi berat. Komplikasi penting lain dari campak yaitu pneumonia, stridor, diare, infeksi telinga, gizi buruk. Maka tindakan atau pengobatan yang dilakukan adalah beri vitamin A dosis pengobatan, beri dosis pertama antibiotik yang sesuai. Jika ada kekeruhan pada kornea atau nanah pada mata, berikan salep mata antibiotik. Beri 1 dosis paracetamol untuk demam lebih dari atau sama dengan 38,5 derajat Celcius dan rujuk segera. Demam berdarah dengue, tanyakan hanya jika demam atau riwayat demam 2 sampai dengan 7. Tanyakan apakah demam mendadak tinggi dan terus-menerus, apakah ada nyeri ulu hati atau anak gelisah, apakah badan anak dingin, apakah ada muntah, jika iya, apakah sering, apakah muntah dengan darah atau seperti kopi, apakah ada perdarahan di kulit atau hidung atau BAB, apakah berak berwarna hitam, apakah di lingkungan sekitar ada yang terinfeksi demam berdarah dengue. Lihat dan raba, periksa tanda-tanda syok, ujung ekstremitas terasa dingin dan nadi sangat lemah atau tidak teraba. Lihat adanya perdarahan dari hidung atau gusi, bintik perdarahan di kulit. Lakukan uji tourniquet bila pasien tidak syok dan tidak ada perdarahan. Klasifikasi demam berdarah dengue jika ada tanda-tanda syok, nyeri ulu hati, muntah-muntah, perdarahan pada kulit atau hidung atau BAB, atau jika uji tourniquet positif maka diklasifikasikan sebagai demam berdarah dengue atau DBD. Tindakan atau pengobatan yang dilakukan yaitu jika ada syok, beri oksigen 2-4 liter per menit dan beri segera cairan vena sesuai petunjuk. Jika ada syok tapi sering muntah atau malas minum, beri cairan infus ringer laktat atau ringer asetat sejumlah cairan rumatan. Jika tidak ada syok, tidak muntah dan masih mau minum, beri oralit atau cairan lain sebanyak mungkin dalam perjalanan ke rumah sakit. Beri dosis pertama paracetamol jika demam tinggi lebih dari atau sama dengan 38,5 derajat Celcius. Tidak boleh golongan salisiat dan ibuprofen dan rujuk segera. Baik, itu tadi penjelasan saya tentang MTBS pada anak dengan demam. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.